Merdeka. Sistem kekerabatan suku Batak bersifat patrilineal. Artinya apa? Artinya keturunan diambil dari garis ayah. Itulah sebabnya nama keluarga biasanya diturunkan dari ayah untuk anak-anaknya. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang suku Batak dan saya ditemani oleh Bang Firdaus Marbun. Beliau adalah peneliti dari BRIN. Selamat datang di podcast Nusantara. Selamat datang Mas Arto. Salam kenal. Salam kenal juga. Terima Bang, kasih ini sudah mengundang. ya pastinya. Suatunya senang sekali karena ini salah satu suku yang sangat menarik sekali. Ya. Begitu banyak cerita, narasi, aturan, tata cara. Tapi boleh cerita sedikit dari mana asalnya suku Batak ini berasal, dan juga adakah tempat kelahiran yang spesifik gitu ya di tanah Batak, dan kemudian kapan perkembangan dari suku ini berkembang menjadi sebuah sistem masyarakat? Bicara Batak sih, tapi ini agak disclaimer ya. Ya. Karena dalam beberapa waktu terakhir ada gerakan yang bukan Batak gitu loh. Nah, jadi secara ini saya mencoba menjelaskan tentang Batak Toba ya. Batak Toba. Jadi kalau asal usulnya sih belum cukup banyak bukti sebenarnya secara ilmiah untuk yang menjelaskan terkait asal usul Batak itu gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa Batak itu dari Taiwan kemudian ke Filipina lalu bermigrasi ke Sumatera dan kemudian tinggal di sekitar Danau Toba gitu. Ada juga yang mengatakan kalau berdasarkan Prasasti Portibi tahun 1204 kalau tidak salah itu ya bahwa orang Batak itu berasal dari suku Tamil yang kemudian menetap di sana gitu. Itu beberapa versi ya. Itu beberapa versi yang mengatakan bahwa Batak itu tinggal di sini dan asalnya dari sini gitu. Tapi tidak cukup bukti gitu, tidak cukup bukti yang menjelaskan secara historis itu gitu. Nah, kemudian ada versi mitologinya gitu. Ada versi mitologi yang kemudian sebagian besar masyarakat Batak itu mempercayai itu gitu. Jadi mitologi ini bercerita tentang asal usul gitu, asal usul bahwa asal usul Batak itu ada di Pusuk Buhit gitu. Pusuk Buhit itu tepatnya di Cianjur mula-mula gitu. Nah, jadi cerita mitologi ini seperti ini sebenarnya. Bahwa dulu sekali itu ada Mula Jadi Nabolon. Mula Jadi Nabolon ini kan dalam mitologi Batak itu sebagai Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Jadi mula jadi itu permulaan. Nabolon itu besar gitu. Jadi mula jadi Nabolon itu kan Tuhan yang Maha Besar sebenarnya gitu. Yeah. Jadi mula jadi Nabolon ini kemudian memberikan itu manuk-manuk hulam bujati katanya. Jadi kayak burung gitu. Kayak burung atau kayak ayam, manuk itu kan ayam sebenarnya. Dia berparuh besi, berkuku mengkilap, begitu, mengkilap. Jadi itu semacam penghubung antara kahyangan atau surga dengan bumi gitu. Jadi manuk hulam bujati ini kemudian bertelur. Nah, bertelur itu melahirkan 3 dewa. Kemudian bertelur lagi melahirkan 3 istri dewa gitu. Nah, kemudian ketiga istri ini melahirkan lagi yang namanya itu Siboru Diak Parujar gitu. Siboru Diak Parujar ini Boru itu kan perempuan ya. Boru itu perempuan. Jadi si Boru Diak Parujar itu sebenarnya perempuan yang kemudian nantinya melahirkan nenek moyang manusia. Si Boru Diak Parujar ini turun dari
dari surga atau dari kahyangan itu karena tidak mau dijodohkan, gitu. Karena tidak mau dijodohkan dengan Raja Padoha, gitu. Jadi karena tidak mau dijodohkan, ya saya turun aja lah dari kahyangan, gitu. Turun dari kahyangan kemudian membentuk bumi, gitu. Jadi sebenarnya mitologi ini bercerita tentang apa saja yang ada di tradisi Batak itu sebenarnya, gitu. Baik itu nanti pada pengetahuannya maupun asal usul dari kekerabatannya. Ya. Gitu. Jadi setelah dia turun ke bumi, kemudian membentuk bumi, lalu ada naga Padoha yang selalu mengganggu bumi. Kemudian pada akhirnya memang ketika dia kesepian di bumi, dia tetap dia tetap meminta ketika dijodohkan tadi ke dewa itu, gitu. Itu artinya mitologi itu Bang Fir tercatatkah atau memang hanya dari turun-temurun dari cerita rakyat? Ini cerita rakyat. Oke, nggak ada dokumen, nggak ada kitab. Kalau dokumennya sih sudah pernah ditulis juga ya, tapi tetap cerita mitologi karena kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya. Kayak tulisan Sitor Situmorang itu di Toba Nasai itu dituliskan, gitu. Jadi ya itu masih diyakini oleh sebagian masyarakat sekarang bahwa ya si Raja Batak itu adalah keturunan dari si Borodiak Parujar, dan itu kemudian nanti akan melahirkan tatanan dan sistem kemasyarakatan Batak, gitu. Ya. Itu dia. Seperti apa sistem tatanan itu? Apakah memang sudah dimulai dengan sebuah sistem yang rapi seperti sekarang, atau memang ada proses, ada fase-fasenya dalam perjalanannya? Saya kira ada proses ya, ada proses karena tidak mungkin ujuk-ujuk langsung jadi, gitu. Dan ketika memunculkan sistem kekerabatan itu juga sebenarnya ada cerita mitologinya juga, gitu, yang berbeda dengan sejarah asal usul tadi, gitu, mitologi asal usul tadi. Jadi kalau kita bicara terkait itu, jadi ada mitologi yang mengatakan bahwa pada awalnya sistem Dalihanatolu, ini Dalihanatolu dalam sistem kekerabatan itulah intinya sebenarnya. Jadi Dalihanatolu ini sebenarnya tidak hanya bicara tentang kekerabatan, tapi semua sistem kemasyarakatan Batak itu, khususnya Batak Toba itu dicakup di Dalihanatolu itu. Makanya ya selain sistem kekerabatan, sistem kepercayaan, jadi semua memang di Batak itu kan diinikan harus tiga. Makanya dalam struktur bangunan juga harus tiga, dalam struktur kekerabatan juga harus tiga. Kenapa? Gitu. Kalau boleh tahu? Itu filosofinya. Itu filosofi masyarakat Batak itu. Harus selalu tiga? Ya, kalau bukan tiga tidak ada kehidupan, kan gitu. Makanya warna juga kan tiga, gitu. Jadi ya serba tiga memang, gitu. Ini pengetahuan baru nih buat saya. Iya, jadi itulah yang disebut Dalihanatolu itu. Dalihanatolu ini kan tungku ya. Tungku masak sebenarnya. Dalihan itu tungku. Jadi yang tiga, jadi ada 3 batu disusun untuk menjadi tungku. Itulah asal usulnya, gitu, secara ininya, asal katanya, gitu. Dan ini mengatur secara keseluruhan sistem kemasyarakatan Batak itu, gitu. Apakah ada secara antropologis gitu, misalnya jejak-jejak peradaban di daerah tertentu yang kemudian bisa dikatakan dimulai dari sana, atau memang sebagian besar terjadi di sekitar Toba? Pada umumnya kan masih merujuk kepada mitologi tadi, sehingga apa yang ada di sana itu kayak batu-batu misalkan itu menjadi rujukan mereka, gitu. Perlambang, pertanda gitu ya. Pertanda bahwa dulu ada kehidupan di sini, gitu, bahwa dulu sistem masyarakat itu ada di sini, gitu. Dan ya masyarakat Batak umumnya percaya kalau Batak itu berasal dari Cianjur mula-mula itu, lalu kemudian menyebar kemana-mana, gitu. Bahkan ya kemudian diklaim dalam tanda kutip ada ke Karo juga, ada ke Simalungun, dan
ke Mandailing gitu. Tapi kan ya masyarakat di sana mungkin ada dasar ya yang mengatakan oh kayak bukan dari sana gitu. Nah itu maksud saya tadi gitu. Ya, jadi hari ini masih ada pandangan-pandangan yang berbeda tentang asal usul, meskipun kemudian mitologi tersebut menjadi salah satu yang paling populer dipercaya oleh masyarakat. Iya. Boleh cerita sedikit tentang marga-marga? Tentu saja kan banyak sekali ya marga-marga. Apa yang bisa ceritakan tentang keberadaan marga ini? Apakah ada marga-marga pertama, kemudian marga-marga yang hari ini juga memiliki peran penting? Apa yang menarik dari sistem kekerabatan marga ini? Oke. Jadi kalau marga itu ya berangkat dari anak dari si Borudiak Paruzar tadi yang melahirkan si Raja Batak. Kemudian si Raja Batak punya keturunan. Nanti keturunannya ini kemudian berketurunan lagi. Ya. Nah, anak-anak ini kemudian menjadi induk dari marga-marga itu. Jadi sebenarnya marga itu kan semacam garis keturunan gitu. Ya. Garis keturunan. Jadi ada Sinaga misalkan berangkat dari si Raja Lotung, itu satu marga itu ya itu garis keturunan mereka, dan garis keturunan mereka ini kan dibawakan oleh ayah ya. Ayah menurunkan kepada anak laki-laki dan selanjutnya ke cucunya gitu, dan cucu laki-laki. Bukan berarti perempuan tidak punya marga, tetap punya marga. Jadi kalaupun dia menikah, dia tetap bawa marga ya perempuan itu, perempuan. Tapi dia tidak menurunkan gitu. Dia tidak menurunkan marga itu kepada anaknya, karena yang akan diturunkan nanti adalah marga suami gitu. Ya. Jadi memang sistem marga di Batak itu adalah patrilineal gitu. Ya. Apa aturan main atau aturan adat yang berlaku antar marga yang sampai hari ini masih dijunjung tinggi, masih dijaga? Hampir keseluruhan gitu. Hampir keseluruhan terkait marga itu masih dipertahankan sampai sekarang. Contoh nih, jadi dengan adanya marga ini sebenarnya kan berangkat dari Dalihan Natolu tadi. Dalihan Natolu itu kan sebenarnya mengatur tentang sistem kekerabatan itu. Jadi di sana ada tiga ya. Ada hula-hula. Hula-hula itu pemberi perempuan. Nah, pemberi istri gitu, istri. Jadi dongan tubuh itu saudara sekandung gitu. Dongan tubuh atau dongan sabutuha itu adalah semarga biasanya. Kemudian boru. Boru itu adalah penerima perempuan. Jadi kalau tadi ada hula-hula, kita menjadi borunya gitu. Kita kan menerima putri mereka gitu. Ya. Jadi kita jadi borunya gitu. Nah, terkait dengan marga tadi, kita kan menikah itu tidak boleh semarga ya. Jadi itu eksogami namanya kan. Ini sampai sekarang dijaga. Jadi saya tidak boleh menikah dengan sesama marbun. Dengan marbun gitu. Karena apa? Karena dalam aturan kami gitu, itu adalah saudara gitu. Itu saudara. Bahkan ketemu di mana juga, dan baru pertama kali ketemu mau di luar negeri, mau di mana gitu, ketemu marbun, ya itu saudara gitu. Nggak boleh dinikahi gitu. Nah, makanya kan setiap perkenalan itu kan menunjukkan marganya gitu. Supaya kemudian tidak salah langkah gitu kan. Jadi jangan karena malu misalkan dengan marganya kan misalnya kan semakin kesini kan orang-orang kadang ada yang malu juga misalkan menggunakan marganya gitu. Lalu kemudian kenalan tanpa pakai marga, tiba-tiba suatu saat ketahuan gitu. Itu kan, itu saudaramu gitu, nggak boleh. Gitu. Ini berlaku lintas batas ya, lintas geografis ya berarti ya? Berlaku. Diaspora manapun itu begitu tahu satu marga yang sama, berarti satu saudara. Iya, berlaku. Apakah juga berarti nilai kekerabatan itu yang sering saya dengar juga sangat kental, sangat kuat antara sesama marga dimanapun mereka berada? Tentu ada perubahan. Jadi kan ada banyak faktor yang membuat perubahan itu gitu.
Jadi kalau dulu memang secara sosial itu marga itu cukup memberi ini ya, memberi bantuan ya, cukup membantu gitu. Artinya contoh orang-orang merantau dulu dari tanah Batak, kan orang-orang Batak itu merantau kan karena secara geografis di sana itu kan gersang sebenarnya. Ya. Jadi secara ekonomi memang cukup memprihatinkan. Dan ketika mereka merantau gitu, ya yang dicari itu adalah kerabat gitu. Yang dicari kerabat, gimana cara mencari kerabat itu? Yang pertama dicari itu adalah dongan tubuh gitu. Dongan tubuh atau yang semarga gitu. Nah, jadi pada masa lalu seperti ada kewajiban bahwa ya yang semarga itu harus saling membantu gitu. Nah, tapi apakah demikian juga sekarang? Mungkin saja di sebagian di sebagian masih memelihara ini, tapi kan tidak semua, tergantung kondisi gitu kan. Jadi datang ke satu kota, tahu ada satu marga biasanya kalau nggak melapor atau mencari tahu gitu ya, dengan harapan kemudian bisa saling membantu atau kemudian diberikan akses. Tapi hari ini tentu saja tidak 100% selalu begitu ya? Tidak selalu. Menurut saya tidak selalu ya, tidak selalu. Tapi masih banyak sih, masih banyak. Ya. Lalu bagaimana dengan struktur kekerabatan itu sendiri? Apakah ada bagian-bagiannya organisasinya, ada tetua adatnya, tetua marganya, apakah ada struktur di dalam itu kekerabatan ini? dimanifestasikan di Dalihan Natolu tadi. Jadi di Dalihan Natolu seperti yang saya jelaskan tadi kan ada hula-hula, ada dongan tubuh, ada boru. Itu sekaligus membagi peran gitu. Jadi pihak pemberi istri itu adalah orang yang dihormati karena pemberi kehidupan bagi masyarakat Batak itu. Jadi sehingga harus dihormati. Dan di dalam acara-acara adat itu mereka harus dihormati. Nah, gitu. Makanya ada istilah somba marhula-hula, sembah kepada pihak pemberi istri gitu. Karena mereka yang memberikan kehidupan. Tanpa istri tidak ada keturunan kan begitu ya. Tidak ada anak gitu. Jadi ya sehingga harus dihormati gitu. Kalau dongan tubuh itu adalah teman sepenanggungan dalam setiap kegiatan adat gitu. Jadi kerugian, untung rugi dalam suatu adat itu ditanggung oleh oleh saudara gitu, saudara atau dongan tubuh gitu. Nah, tapi antara dongan tubuh ini kan tidak selalu itu ya, tidak selalu akur gitu. Makanya ya ditekankan untuk selalu hati-hati, hati-hati terhadap terhadap dongan tubuh gitu. Nah, kemudian yang boru itu kan anak perempuan atau penerima perempuan dari lain. Kita itu menjadi pelayan ya dalam kegiatan adat, dalam setiap acara adat itu menjadi pelayan gitu. Itu menjadi pekerja dalam setiap kegiatan adat itu. Ya. Sebagai antropolog, apa yang Bang Firdaus lihat ya tentang sistem kekerabatan ini yang sangat powerful, sangat kuat dan sangat khas bagi masyarakat Batak khususnya gitu. Nah, mengapa ini kemudian bisa menjadi sebuah sistem, karena kemudian bukan hanya soal nama tapi mengatur begitu banyak kehidupan yang terjadi, dan apa yang kemudian membuat ini terus dipertahankan dari masa ke masa, dan apa yang membuat sistem ini kemudian menjadi sangat sangat kental sekali dengan masyarakat Batak. Ini mengatur keseimbangan ya. Itu intinya kalau menurut saya. Ini mengatur kita untuk bagaimana bertutur, bertata krama, kemudian bersikap dan segala macamnya gitu.
Jadi ketika ketemu misalkan ketemu hula-hula. Jadi kan dengan adanya marga tadi kan ketahuan, oh saya hula-hulanya siapa sih? Ya. Kita runut ke itu ke ibu gitu, Ya. ke ibu, oh sana gitu, atau ke istri gitu kan, Ya. itu harus hormat gitu. Jadi ada aturan di sana yang harus kita ikutin. Jadi ya terjadi keseimbangan di sana menurut saya gitu. Bang Fir, pertanyaan terakhir. Ya. Sebagai peneliti, sebagai anak muda Batak, apa yang sebaiknya kita lakukan menjaga sistem ini agar terus bisa berkelanjutan? Apakah diperlukan penelitian, kajian lebih lanjut, dan bagaimana sebaiknya menurut pandangan Bang Firdaus sistem ini bisa terus dipertahankan? Ya, saya sangat sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan penelitian yang sangat diperlukan untuk ini gitu. Apalagi terkait historisnya, asal usulnya kalau memungkinkan gitu. Jadi ya tidak ada friksi-friksi yang tadi gitu. Jadi dan bagaimana mempertahankannya, melestarikannya itu juga sangat penting gitu. Jadi memang kita dilanda modernisasi akhir-akhir ini gitu. Ya. Tapi itu juga sebenarnya bisa kita manfaatkan bagaimana untuk memberikan pendidikan-pendidikan budaya kepada generasi penerus, generasi muda gitu. Di rumah juga itu menjadi sentral sebenarnya untuk bagaimana mengajarkan sistem kekerabatan itu, kemudian bahasa daerah itu. Nah, itu saya kira dengan kita melakukan itu, ini akan lestari. Dan kita harus bangga bahwa budaya Batak itu unik menurut saya, dan unik dan kaya. Dan kita harus bangga di situ gitu. Jadi yang pertama sih ya rasa bangga dulu yang kita bangun gitu. Lalu kemudian pelan-pelan kita belajar karena kita sudah bangga atas itu gitu. Ya, itulah peran kita semua di sini, termasuk kami di Podcast Nusantara, untuk terus menyuarakan. Baik, terima kasih Bang Firdaus. Terima kasih banyak, sama-sama Mas Arta. Hari ini kita belajar banyak tentang suku Batak dan bagaimana nilai-nilai kekerabatan terus harus diperjuangkan bukan hanya oleh masyarakat Batak tapi juga oleh kita semua bangsa Indonesia. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Daif Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.